Nanti lihat dulu aturan covernya itu untuk logo Undana itu tolong dilihat ukuran ideal yang ada aturan idealnya untuk besarnya logo. Kemudian dalam cover itu tidak perlu ada penomoran halaman. Mungkin ini tidak disengaja ya, tapi semoga bisa dikoreksi sehingga tidak terjadi kesalahan cetak nanti. Yang berikut, Umbu, satu hal yang Ibu ingin tahu dari kamu, kamu menguasai tidak kira-kira? Menguasai kalau saya meminta Anda untuk menjelaskan secara spontan bagian daripada jembatan. Bagian dari Pak. Terima kasih Bapak. Sebelum itu ini dulu, jembatan yang kamu teliti ini Nelmina kan, jembatan Nelmina. Ya. Itu termasuk jenis jembatan apa dia? Jembatan rangka, Ibu. Jembatan rangka? Ya. Dari mana ada jenis jembatan? Dari mana literatur apa yang menyebutkan bahwa dengan penampakan fisik seperti itu jembatan Nelmina dikatakan jembatan rangka? Oke, baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, kenapa jembatan Nelmina kenapa bisa dikatakan jembatan rangka? Karena memang kita lihat sebagai orang awam juga memang dia menggunakan rangka baja. Dan saya akan perjelas sedikit kalau kenapa dia jembatan Nelmina ini berangka baja, karena untuk kekuatan dan juga penyusunan lebih efisien, dan jembatan Nelmina ini dari jembatan rangkanya dari Australia. Kenapa Australia? Karena melihat juga dari mobilisasi, artinya dia lebih dekat dengan Umbu, bukan itu yang Ibu maksudkan. Nanti kamu pelajari lagi saja ya. Jenis jembatan itu termasuk jembatan komposit atau jembatan pure rangka baja atau apa, nanti kamu pelajari di kampungnya. Kamu sudah menulis ada di daftar tinjau pustaka kamu, cuma kamu belum membaca saja mungkin ya. Jadi kalau kamu sebutkan tadi, dia bilang bagian dari jembatan secara spontan kamu harusnya kamu kuasai. Ya, bagian dari komponen jembatan itu ada bagian bangunan atas, bangunan bawah. Iya, bangunan atas apa saja? Bangunan atas itu lantai jembatan, maaf saya langsung sebutan ya. Lantai jembatan, gelagar memanjang, gelagar melintang, saluran drainase, lampu penerangan, orbit, talut, trotoar, handrail atau pagar jembatan. Itu saja, Bu. Kalau untuk bangunan bawah itu terdapat abutmen, pilar, dan juga talut. Itu, Bu. Halo. Ya, itu saja, Bu, bangunan bawah. Halo. Oke. Bisa didengar ya? Soalnya putus tadi. Oh, ya, Bu. Saya jelaskan ulang. Sudah. Maksudnya saya begini. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena ada satu poin penting yang mungkin kamu lupakan untuk dijelaskan, padahal itu merupakan bagian terpenting dari sebuah jembatan yang itu sangat sangat berisiko ya jika dia terjadi kerusakan gitu. Yang Ibu mau tanyakan, kenapa pada kamu lihat di halaman 5 ya, halaman 5 itu kan halaman 5 pada cetakan skripsi kamu. Pada halaman 5 itu kamu menerangkan tentang batasan masalah kan? Ya, Bu. Nah, pada poin ketiga itu kamu memberikan penegasan bahwa ada 14 komponen yang akan kamu tinjau. Artinya kamu tinjau per 14 komponen tersebut. Nah, yang Ibu lihat di sini tidak ada, maksudnya kurang konsisten ya dari yang
batasan masalah yang kamu buat dengan hasil dan pembahasan nanti. Pada hasil dan pembahasan kamu tidak membahas sama sekali tentang expansion joint. Kalau mau tanya apa itu expansion joint pada jembatan? Expansion joint itu pemisah antara jembatan, Ibu. Dengan apa? Banyak bangunannya, Ibu. Itu terletak di mana? Expansion joint itu penting sekali, ya. Jadi itu harus kamu, kalau kamu menulis di batasan masalah, itu bagian yang sangat kalau dalam risk management system itu expansion joint itu kalau kamu lihat poin pembahasannya pentingnya. Jadi itu kenapa kamu skip, kenapa tidak ada pada pembahasan seperti itu. Padahal pada batasan masalah kamu input ada 14, tapi pada pembahasan kamu hanya membahas 12. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu lihat saja, ya. Kemudian saya tidak mau terlalu ini, nanti kamu bisa perbaiki secara mandiri. Kemudian tujuan penelitian, ya, di halaman 6 tuh. Ya, Bu. Itu pun di halaman 6 poin kedua, itu kamu bilang untuk mengetahui cara penanganan jembatan, ya. Ya, Bu. Yang namanya sebuah penelitian itu dia harus konsistensi. Semuanya harus konsisten, mulai dari latar belakang, tujuan, tujuan penelitian, kemudian batasan masalah, itu harus konsistensi dengan bab-bab berikutnya. Begitu. Nah, untuk rekomendasi yang kamu input, yang kamu taruh di hasil itu, dia tidak menjawab tujuannya itu. Gitu. Minimal kan dia harus menjawab poin tujuan kan pada hasil itu kan harus menjawab poin tujuannya sehingga dapat rekomendasinya kan begitu toh? Ya, saya Bu. Jadi mungkin itu nanti saran dari Ibu. Mungkin kamu coba lihat di itu halaman berapa ini? Saya lihat dulu nih halaman berapa. 105 coba, halaman 105 itu, ini saran ya dari Ibu ya. Ya, Bu, sabar. 105 itu kan ada 105 atau berapa? 105 itu berapa ini? Yang ada rekomendasi itu halaman berapa ya? Yang ada rekomendasi itu. Oh iya, 109. 109 indikasi penanganan berdasarkan nilai kondisi kan itu kan nanti itu kan rekomendasi sebenarnya dari nilai kondisi yang kamu sudah gabungkan seluruh komponen itu ya, kemudian kamu indikasikan penanganannya kan di samping. Nah, harus ada satu kolom lagi yang menginput keterangan, misalnya saluran drainase nilai kondisinya 2,36. Itu kondisinya apa? Kalau 2,36 itu kondisinya apa? 2,36 untuk elemen dengan nilai kondisi 2,36 itu deskriptif kondisinya apa? Maksudnya kenapa dia sampai nilai 36, Ibu? Nilai kan kamu input 2,36. Berarti kesimpulannya nilai kondisinya apa dia? Perbaikan komponen. Baik, buruk atau apa? Ini dikasih pengenangan Bu. Kalau yang untuk yang tadi Bu, mana tadi Bu? Aduh, mana? Kondisi baik sekali, buruk sekali kan itu kamu juga ini toh, kamu buat juga toh. Iya, Bu. Di ini toh, di bab hasil ini saya sudah lihat. Iya, Bu. Maksud saya yang di halaman 109 itu, misalnya kalau indikasi penanganan dari nilai kondisi 2,36 itu indikasi penanganannya itu perbaikan komponen kan. Nah, untuk saluran drainase kan harusnya di sampingnya itu ada keterangan kenapa saluran drainase itu dengan nilai kondisi 2,36 itu perlu perbaikan komponen karena apa yang sudah kamu bahas di pembahasan. Harus ada kamu kalkulasi, maksudnya kalkulasi sedikit deskriptif sedikit tentang itu sehingga tidak gantung seperti ini. Ya, paham, Bu? Paham. Tidak gantung. Jadi, saluran drainase Ibu menurut tinjauan saya, hasil observasi dan perhitungan saya, itu dia dalam nilai kondisi 2,36 dan dia perlu perbaikan komponen drainasenya karena apa?
karena kondisinya tersumbat dan lain-lain yang sudah kamu observasi tadi. Paham ya? Paham Ibu. Begitupun dengan yang sampai di dudukan jembatan. Lalu kemudian Umbu, Iya, Bu. elemen-elemen jembatan itu disusun berdasarkan jangan kepala di atas lompat lagi di bawah. Ini harus disusun berdasarkan bangunan atasnya, sekian bangunan bawahnya apa gitu. Ini saluran drainase, daerah aliran sungai loh. Kok dari saluran drainase turun ke dalam aliran sungai kemudian trotoar? Itu masuk komponen bangunan atas atau bangunan bawah sebenarnya ini aliran sungai ini? Dia sendiri Bu. Iya, makanya jangan dibegitukan. Maksudnya kan kalau yang Ibu tahu dalam nomor urut elemen jembatan yang kita lihat di manajemen sistem itu aliran sungai itu dia masuk di kategori bangunan sendiri di bawah bangunan bawah kan? Iya, Bu. Jadi jangan di atas kepala kaki di atas begini untuk disusun ya. Bangunan atas ini kondisinya ini kemudian indikasi penanganannya ini gitu. Jadi jangan campur-campur begitu, karena kita akan menulis sesuatu yang harus lebih terstruktur ya sesuai dengan ini aturan yang ada. Iya toh Bu? Saya bisa klarifikasi Bu. Silakan. Ayo. Terima kasih, baik sebelumnya terima kasih Bu. Memang saya mau susun seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu juga menjadi pergumulan saya Bu. Cuman kan saya mau jelaskan ini kan sudah indikasi penanganan, jadi saya mau jelaskan yang paling rusak dulu, baru sampai di yang paling baik. Makanya di dalam di halaman 109 tuh Ibu, ya. 109 tuh itu yang di atas itu yang nomor 5 dari atas itu Ibu, yang trotoar itu semua tuh dalam kondisi rusak, baru sampai di bawah tuh yang pembelian rutin saja Ibu. Gimana? Begini Bu, maaf saya jelasin Ibu, ulang Ibu. Begini, saya mengerti maksud dari Ibu bahwa saya harus menjelaskan dari bangunan atas, bangunan bawah. Terstruktur. Iya, terstruktur Ibu. Cuman yang saya karena di sini kan sudah masuk dalam indikasi penanganan, jadi saya mau menjelaskan yang paling rusak dulu, baru yang paling baik supaya yang melihat ini bisa langsung tahu ini kerusakan ini langsung begini, nanti yang paling bawah itu yang seperti itu. Tapi cuma kalau ada saran dari Ibu seperti itu, saya akan perbaiki Ibu. Terima kasih Bu. Iya, kalau saran dari saya begitu, tetap harus nilai kondisinya itu diatur berdasarkan struktur elemen yang seharusnya ya. Ada hierarki aturan yang begitu. Nah, kalau misalnya kamu mau nilai kondisi yang paling buruk ke yang paling baik, kamu bisa bikin dalam diagram. Kamu pun skripsi tidak ada sama sekali itu representasi dalam diagram ya. Itu nanti koreksi dipakai kalau mau dipakai saran yang Ibu kasih ya. Jadi itu dari saya mengenai substansi dari penelitian kamu. Kemudian untuk satu lagi tinjauan pustaka itu kan Adik membahas mengenai kerusakan jembatan dan lain-lain. Nah, misalnya yang Ibu agak ini pada pembahasan kamu, coba dilihat di hasil pembahasan ini. Kamu mulai dengan batang diagonal ya. Iya, itu bangunan atas Ibu. Season 1, 2 dan seterusnya. Itu dia ada diulang-ulang hal seperti ini, misalnya nomina jembatan nomina yaitu nilai jembatannya 2,04 atau baik karena komponen batang diagonal section 1 stasiun section 1 tertutup abu yang menempel. Iya Bu. Itu maksudnya kondisinya itu baik, tetapi karena abu yang menempel saja, mungkin formulasi penjelasan itunya lebih tajam ya, supaya jangan gantung begitu ya. Iya Bu. Ya menjelaskan bahwa bisa di satu ada gambaran bahwa
untuk batang diagonal ini dia tidak terlalu ini berdasarkan nilai kondisi dia sekian sehingga dia tidak dikatakan rusak, dia dalam kondisi baik karena ada kondisi seperti ini. Jangan hanya kondisinya hanya abu yang menempel, itu saya pikir bukan penjelasan yang tajam ya. Ya kan kamu bilang tadi bahwa batang diagonal itu materialnya apa? Baja toh? Baja, Ibu. Nah, sifat baja itu seperti apa yang akan berpotensi dia rusak? Itu harus kamu jelaskan sedikit. Kenapa perlu kita harus menilai ini kondisi jembatan? Karena jembatan ini merupakan jembatan komposit yang terdiri dari beton dan baja. Sifat daripada beton dan baja itu harus kamu harus kamu keluarkan sehingga dapat diinput dalam pembahasan. Jadi dia berpotensi rusak kalau begini karena sifat ininya dia seperti itu. Paham, Bu? Paham, Ibu. Saya pikir itu, kemudian nanti Ibu sudah catat semua di sini, nanti Adi ambil saja Siap, Ibu. skripsinya di saya, nanti baru ini apa. Kemudian ada beberapa catatan-catatan yang Ibu sudah taruh di sini. Ya, nanti kamu lihat saja, coba ini halaman 75, saya mau bilang apa tadi sudah. Halaman 100. Ya. Nah, ini Ibu sudah tulis di sini juga, harus jangan hanya berpatokan pada dia ada ada debu yang menempel. Terus kemudian dia tidak mengalami kerusakan, tetapi resikonya kira-kira apa begitu terhadap material itu Yang kondisi saluran drainase, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Ya. Karena kondisi saluran drainase ini kan ada puntung rokok dan macam-macam. Kamu sudah jelaskan di situ toh. Apakah kalau dia tersumbat itu dia berdampak apa, berpotensi apa terhadap jembatan? Siap, Ibu. Kemudian aspalnya itu aspal yang di atas gelagar itu apa dia merupakan bagian dari jembatan atau bukan? Aspal yang di atas jembatan, Ibu? Iya, dia bagian tidak dari jembatan. Bagian sebenarnya. Terus kenapa tidak ada expose itu? Pasti ada lah retak rambut, ada informasi sedikit. Oh, itu dia masuk dalam lantai jembatan, Ibu? Ya? Dia masuk dalam lantai jembatan, Ibu, yang aspal, Ibu? Iya, kenapa tidak diekspos? Oh, iya. Dia punya keadaan kondisi realnya di lapangan. Pasti tidak mungkin itu aspal itu di hot mix lurus mulus semua, tidak toh? Pasti ada retak rambut, ada itu, makanya kenapa di tinjauan pustaka kamu itu harus ada input mengenai kerusakan daripada jembatan. Itu tidak ada sama sekali di tinjauan pustaka, sehingga kamu tidak punya referensi. Siap. Ya, jadi saya pikir yang lain-lain teknis nanti baca saja ya di sini. Saya pikir itu saja yang saran yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk membuat skripsi kamu ini semakin sempurna dan dapat berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara dan kamu juga sendiri ya. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Dari saya Bapak Kaprodi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesempatan saya ucapkan terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ibu Adriana Dik yang sudah menguji saudara Umbu Anjur Kapita. Masukan-masukan yang ada itu harap diperhatikan ya Umbu. Siap, Pak. Penyempurnaan daripada tulisan kamu. Ya. Jadi ya tulisan kamu sudah berusaha dengan sebaik mungkin dalam waktu yang singkat bisa menyelesaikan tulisan ini. Memang kami berharap ini akan menjadi penyemangat bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Bahwa kalau mau berusaha, kerja keras, konsentrasi, itu bisa sebenarnya. Faktor utama kita di sini yaitu kita suka tunda-tunda kerja saja. Ya, ada hal yang sebenarnya gampang tapi dibuat susah. Tapi hal yang sebenarnya butuh keseriusan, ambil dengan santai-santai, akhirnya tidak pernah selesai-selesai. Seperti itu. Jadi Umbu, Pak juga memang lihat tadi tata urut untuk penyampaian di bagian pembahasan itu nanti konsisten saja ya. Ya, siap. Kalau mau bahas dari bagian komponen struktur bagian atas, kemudian ke bawah, baru redaksi itu konsisten saja supaya
alur pikir dari pembaca dan sebagainya itu juga bisa Sinkron. terarah dengan baik. Itu perlu diperhatikan. Kemudian memang perlu juga untuk data-data kamu kan banyak angka. Sebenarnya angka-angka ini kalau dimainkan dalam bentuk diagram itu juga menarik. Iya betul Jadi Bapak. lebih secara visual lebih enak kita lihat dan lebih cepat tanggap dibanding hanya dalam bentuk tabel. Ya, tentu tidak semua. Nanti dilihat komponen bagian-bagian mana yang perlu diekspos tadi. Kalau ada yang bilangnya perlu diekspos, ini menjadi titik berat daripada penelitian. Itu ya nanti kamu ekspos buat dalam bentuk diagram yang menarik sehingga orang bisa ini secara visual saja sudah bisa memahami maksud daripada penelitian kamu. Kemudian yang begini, ini saya belum lihat. Entah sudah ada atau tidak. Gini, salah satu cara untuk pemeriksaan itu kan kita sebenarnya juga merasa secara menguji kekuatan struktur itu secara sederhana itu kan kita bisa menguji dari kekuatan getaran ketika kendaraan lewat. Itu kamu ada lakukan atau tidak? Gini, kita bisa mencoba misalnya gini, kamu bisa membedakan kamu berdiri di jembatan, di tengah jembatan, tapi bukan di tengah jalan. Yeah. Kemudian kamu bandingkan ketika kendaraan roda 2 lewat. Yeah. Getarannya seperti apa? Kemudian bandingkan dengan kalau kendaraan roda 4 lewat. Kendaraan roda 6 lewat. Kendaraan yang roda 12 lewat. Itu dia punya letutannya seperti apa? Jadi itu salah satu prosedur untuk pemeriksaan secara visual tanpa menggunakan alat untuk kita bisa merasakan apakah ada keganjilan pada struktur jabatan kita atau tidak. Itu dilakukan atau tidak ya? Dilakukan juga Bapak. Cuma saya tidak jelaskan karena fokus saya pada komponen-komponen yang sudah disampaikan. Tapi memang mohon maaf Bapak, saya tambahkan sedikit. Memang kalau untuk mobil biasa tidak terlalu banyak getaran. Tapi kalau jika mobil itu bermuatan berat, terus dia lari, memang getaran saja rasa Bapak. Dia getaran Bapak. Kalau untuk mobil roda 12 saya belum merasa karena kebetulan pas turun penelitian waktu itu tidak ada tronton yang lewat. Tapi untuk truk dan yang bermuatan besar seperti yang untuk toko-toko itu Bapak itu memang rasa getarannya rasa Bapak. Ya, jadi itu salah satu sebenarnya bagian dari prosedur untuk pemeriksaan ini. Sehingga dari hal-hal yang kita rasakan secara visual atau panca indera kita, nanti baru kita memberikan rekomendasi kelanjutan pemeriksaan jembatan itu. Kita masuk dalam pemeriksaan detail, pemeriksaan apa lagi? Khusus, jadi itu kan sebagai salah satu antisipasi dari kita melakukan penanganan kondisi jembatan ini. Supaya jangan sampai sudah parah baru kita ada melakukan pemeliharaan, karena nanti cost-nya itu akan jauh lebih besar. Ya. Dan kalau secara teori kan sudah dijelaskan bahwa jembatan itu kan salah satu bangunan yang penting. Ya, bangunan yang memiliki cost yang sangat tinggi. Iya. Dibandingkan dengan jalan raya. Sehingga tingkat pengamanan itu memang harus betul-betul ekstra. Nah, itu yang seharusnya nanti perlu ditambahkan dalam tulisan ini. Iya, siap Bapak. Kemudian yang berikut coba kamu kami ingin dengar kamu itu ketika kamu pengalaman kamu ketika kamu melakukan penelitian ini, suka duka dan sebagainya seperti apa? Kamu ketika baru pertama mau melakukan, kemudian ketika melakukan, dan setelah itu kira-kira apa yang kamu rasakan atau pengalaman apa sehingga bisa menjadi bahan share untuk adik-adik mahasiswa yang lain. Ya. Silakan. Ya, siap Bapak. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dari kenapa dari awal saya menemukan judul ini. Jadi banyak judul yang saya sudah sampaikan di memberi, cuman saya tidak bahas itu lagi. Akhirnya saya mendapatkan ini karena begini. Ini juga adalah salah satu rekomendasi dari Bapak dulu pas saya lagi melakukan konsultasi dan saya mempelajarinya di
rumah mencari referensinya. Memang pertama agak sulit, cuman saya lihat kembali ke mata kuliah jembatan saya. Oh, ternyata kan dulu waktu saya kuliah jembatan, saya juga sudah pemeriksaan di jembatan Petuk. Jadi saya melihat bahwa ini bisa, ini gampang saja, berarti bukan gampang juga maunya. Ini bisa diolah dengan baik ya, karena ini prosedurnya seperti ini, nanti akan gini. Jadi itu saya belajar lagi untuk bagaimana kalau ambil tentang ini. Jadi saya mengusulkan jembatan ke Bapak. Waktu itu ada sekitar 3 jembatan, cuman pada akhirnya hanya satu jembatan yang besar, karena dia itu adalah arteri nasional, jadi penting untuk diteliti, karena kalau jika dia runtuh pasti dia akan banyak faktor yang terkena gitu. Mohon maaf. Jadi untuk susah dukanya memang harus lebih banyak belajar, dan tidak cukup belajar dari Bapak. Berdoa juga Bapak, karena percuma juga saya sudah coba untuk cuman ketika saya tidak tahu itu langsung malas Bapak. Tapi ketika saya tahu sedikit, dapat arahan dari Bapak lagi seperti itu, sudah dapat lagi referensi lagi, itu menjadi semangat atau spirit saya. Begitu susah dukanya. Tapi kalau dijalankan dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Amin. Oke, ya, makasih untuk ini teman-teman yang lain yang dengar bersama hati ya. Lagi ini kita memberikan kasana penelitian yang variatif di program studi kita. Supaya begini, jangan cenderung untuk kita hanya pasti. Oke, Umbu, yang berikut begini. Ini saya lihat di hasil penelitian kamu. Itu saya lihat kamu irit sekali memberikan nilai 1. Baik sekali. Kenapa? Semuanya baik saja. Jelasannya juga kurang. Ya. Kenapa itu? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kenapa saya membahas? Sebenarnya itu dulu panjang, cuman saya melihat juga karena banyak komponen yang seakan jadi saya takut nanti terlalu banyak pembahasan. Jadi saya mencoba merangkum saja, tapi hanya untuk fokusnya untuk ke komponen-komponennya saja Bapak. Jadi karena ya pembahasannya kenapa pendek-pendek, karena itu yang saya bahas itu kan, misalnya contohnya section 1 gelagar melintang, ada GME gelagar melintang section 1, itu saya bahas lagi itu apa. Itu gelagar melintang yang 2, tapi masih dalam section 1. Itu sampai 24. Itu lagi section 2. Kan dia jembatan dalam ini kan ada 4 section. Jadi sampai lagi dengan section keempat. Jadi mungkin saya takutnya nanti berulang-ulang begitu Bapak. Jadi bukan begitu. Para pertanyaan bukan begitu. Saya lihat di semua kamu hasil penilaian. Iya Bapak. Kan berdasarkan indikator penilaian itu ada 1 sampai 5 ya. Iya Bapak. Iya Bapak. Nah, tapi saya tidak pernah melihat kamu memberikan nilai 1 atau baik sekali. Iya, karena begini, kalau baik sekali itu kalau jembatan itu baru, tapi karena jembatan ini sudah diresmikan tahun 1990, yang diresmikan tahun 1990 betul, itu kan pasti sudah lama. Memang kalau kita tahu secara implisit juga kita tahu bahwa jembatan itu dibangun untuk 50 tahun ke depan. Kalau kita itu dari tahun 1990 itu baru 30 tahun. Kenapa? Karena bisa memberikan nilai 2, dan sebagainya, itu karena jembatan itu bukan baru lagi Bapak. Jadi sudah lama. Jadi itu. Karena memang ada coretan pilihnya. Ya, tidak sebenarnya yang memberikan penilaian apa adanya, jangan terpengaruh ya. Selama kok baru. Ya, siap Bapak. Nanti sudah masuk penilaian subjektivitasnya. Begini Umbu, karena jembatan ini kan baru di rehab tahun lalu. Nanti orang PU marah, dia kasih betan ini ke desa terus. Udah super baik setengah mati baru. Ya, tidak. Maksudnya lebih daripada itu. Maksudnya, ya, Anda memberikan 2 juga yang penting ada dasar ilmiah. Jadi maksudnya gitu. Kalau tadi kamu bilang itu kamu punya penilaian subjektif sudah masuk, menguasai. Ya.
Kamu bilang kan, jadi sebelum kamu melakukan penelitian, kamu sudah berpikir ini jembatan sudah bangun dari tahun 80-an. Sehingga otomatis kriteria baik sekali itu sudah dihapus itu dari otak. Nah, itu yang sebenarnya perlu berhati-hati. Ya, siap Ya. Bapak. Sama juga dengan teman-teman lain kalau melakukan penelitian sama. Jadi kalau namanya penelitian ilmiah itu kita membuang segala apa yang menjadi penilaian subjektivitas. Berdasarkan apa yang kita lihat, kita amati, kita rasakan, itu yang kita memberikan penilaian. Tanpa melihat dia punya latar belakang. Seharusnya itu. Siap Bapak. Baik Bapak. Ini yang jadi catatan saya. Oke, menurut saya ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ini unggul. Kalau hasil penelitian ini, Iya Bapak. bagaimana supaya manfaat praktis yang kamu tulis di penelitian kamu ini bisa diketahui oleh pihak lain atau instansi terkait lain. Apa yang bisa kamu lakukan? Yang saya lakukan Bapak Ya, apa yang akan kamu lakukan? memberikan saran saya Bapak, karena memang untuk setiap ini kan sebuah tulisan ilmiah, jadi saya harus mungkin nanti ada datanya, terus saya saran dari sana. Memang pemeriksaan seperti ini dengan metode seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk rekomendasi untuk yang pertama untuk BPJN dulu nanti. Ya, caranya ke mana? Caranya memberikan rekomendasi itu bagaimana? Memberikan rekomendasi Dari kamu bilang. Cara sepeda tahu kamu pasti penelitian ini. Iya Bapak. Supaya ada kontribusi bagi pengembangan jembatan Wilmina ini bagaimana? Kontribusinya ini mungkin ada standar Bapak, mungkin saya belum mempelajari itu. Ya, caranya gitu. Tinggal jawab jatuh nanti hasil penelitian saya kirim ke mereka dengan resumenya mungkin untuk memberikan gambaran ini ya. Nanti mereka mau tindak lanjut atau tidak untuk mereka setidaknya ilmu yang kamu dapat ini bisa bermanfaat. Ini saja ya Om Baik, saya pikir cukup saya. Kalau masih ada dari Ibu Ade. Baik Bapak, mungkin dari saya tadi ya bagian yang penting tadi seperti expansion zone itu jangan skip ya, itu bagian penting yang harus dibahas karena itu sambungan. Mungkin Bapak ya nanti lebih menjelaskan secara detail. Itu penting sekali dalam komponen jembatan. Karena di Wilmina saya lihat itu ada 3 expansion zone di situ ya. Iya betul. Nanti yang lain kamu lihat aja di catatan, nanti ambil di rumah, ini sudah Ibu catat di sini rumah kamu. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin masih ada yang lain. Pak Astriel ada di rumah sakit. Iya Bapak, tadi telepon saya untuk saya wakilkan pertanyaan. Ya, sudah ada yang tidak apa-apa. Terus mendoakan. Ya, saya pikir ini dulu. Kalau tidak ada lagi dari teman-teman, saya pikir untuk sesi yang kedua ujian kita hari ini dan sebelum dari sini, dan saya skor tidak kurang lebih 2-3 menit untuk saya merekam hasil penilaian ujian skripsi pada saat ini. Bagi sidang saya skor. Recording stopped.
Recording in progress. Oke, skor sidang skripsi saya catat kembali. Kita akan memulai untuk penyampaian hasil daripada ujian skripsi kita pada saat ini. Oke, membuka pita dan email HTS. Halo? Ya, siapa Pak? Ya, hidupkan mikrofon. Ya. Oke. Saya akan menyampaikan hasil daripada ujian skripsi kita pada kali ini. Yang mohon izin untuk Bapak Dr. Asriel, Bapak Dr. Paul, Bapak Dr. Agus Haryoma, dan juga Ibu Adriana Beku. Hari ini tanggal 29 Juni 2021, kita telah melakukan ujian skripsi untuk 2 orang mahasiswa. Saya ingin membacakan hasil keputusan yang pertama untuk saudara Email Matias, angkatan tahun 2016, semester 10 saat ini. Jumlah nilai daripada 3 orang penguji pada saat ini adalah 250, rata-rata 83,33, dinyatakan lulus dengan nilai A. Selamat untuk Email Matias. Oke, saya langsung menyusul saudara nilai A. Saudara Email HTS Sarjana Pendidikan. Hari ini kamu di yudisium setelah menempuh studi di program studi teknik bangunan kurang lebih selama 5 tahun atau 10 semester dengan IPK yang dicapai adalah 3,15, lulus dengan sangat memuaskan. Selamat untuk Email HTS Sarjana Pendidikan. Terima kasih Bapak.